Be phenomenal every day. Halo guys, di video kali ini saya akan membahas relevansi atau hubungan antara kebijakan pemerintah yang baru yaitu Presiden Prabowo Subianto dengan market saham. Nah, seperti kita ketahui bahwa ketika baru-baru dilantik ini Pak Prabowo sudah membuat beberapa gebrakan. Yang pertama, menteri-menterinya langsung dikirim ke akademi militer ya. Itu mungkin belum pernah terjadi sebelumnya. Dan yang kedua juga Pak Prabowo baru-baru ini mengeluarkan statement yang cukup menghebohkan. Ya, ini statementnya adalah mau hapus utang 6 juta petani dan nelayan. Nah, ini ketika keluar statement ini sebenarnya cukup heboh dan ada beberapa juga yang mengontak saya untuk menanyakan tentang hal ini. Jadi untuk yang pertama saya akan membahas terlebih dahulu tentang statement Pak Prabowo yang mau hapus hutang 6 juta petani dan nelayan. Pertama-tama, hapus hutang ini bukan berarti ketika misalkan ini benar-benar disetujui minggu depan, terus bank-bank yang memberikan kredit kepada petani dan nelayan akan langsung menderita kerugian. Itu tidak seperti itu. Karena hutang-hutang yang akan dihapus ini, itu adalah hutang yang sudah di write off oleh banknya. Nah, artinya apa? Di dalam sistem perbankan itu ada dua jenis ada namanya hapus hutang dan ada namanya hapus tagih. Kalau seseorang kreditur dia tidak bayar, kemudian banknya ini menghapus hutangnya, itu banknya masih tetap akan menagih kepada krediturnya walaupun secara buku sudah dihapus. Dan teman-teman jangan lupa, bank itu selalu mengasuransikan setiap kredit yang diberikan. Loh, kok kalau sudah dapat duit dari asuransinya, terus bank apakah masih tagih? Tentu masih ditagih sama banknya Nah, yang mau dihapus ini adalah hapus tagihnya sebenarnya Nah, efeknya apa? Nah, kalau misalkan dihapus tagih, artinya debt collector sudah tidak berhak untuk mendatangi lagi ke kreditur. Kemudian yang kedua, secara slick di Bank Indonesia, maka kreditur ini sudah bersih Jadi dia bisa melakukan hutang atau pinjaman lagi. Nah, kalau yang kemarin sudah dihapus buku, itu dia tetap di slicknya itu masih keluar, masih call 5, nah seperti itu. Jadi dia nggak bisa pinjam. Tapi kalau sudah dihapus tagih, dia bisa pinjam lagi. Nah, kekhawatirannya tentu, terus kalau orang-orang yang pinjam duit terus nggak bayar ini, kalau dihapus tagih, dia kan nanti bisa pinjam duit lagi, nggak bayar lagi. Para petani atau oknum oknum petani dan nelayan yang nggak bayar ini, bisa pinjam duit kemudian ngemplang lagi kan istilahnya. Nah, kekhawatiran itu pun juga muncul. Tapi saya percaya pemerintah juga nggak bodoh-bodoh amat. Banknya sendiri pun juga nggak akan bodoh-bodoh amat gitu loh. Mereka tentu juga sudah tahu track record di masing-masing perbankannya Jadi kalau misalkan dia tahu loh ini dulu punya riwayat minjam terus nggak bayar. Nah, tentu dia akan lebih hati-hati lagi dalam memberikan pinjaman walaupun secara slick sudah clear Nah, untuk bank-bank himbara ini kan ada BRI, BNI, Mandiri, dan BTN. Nah, kalau kita cermati dari marketnya, sebenarnya yang sangat besar di retail dan mikro itu adalah BRI BRI itu porsinya itu sekitar 80% lebih. Itu nasabahnya atau krediturnya itu mikro dan retail. Sedangkan BNI itu porsinya itu retail sekitar 60% Nah, masih di atas 50%, jadi masih cukup besar. Kalau BMRI, Bank Mandiri, dia nasabahnya kebanyakan itu adalah nasabah corporate atau enterprise institusi. Jadi retailnya itu nggak sampai 50, sekitar 30%-an saja. Kalau BTN ini memang lebih menyasar ke kredit rumah kredit rumah murah. Jadi mungkin yang akan terkena atau yang mungkin banyak bank-bank yang banyak dipinjam oleh petani dan nelayan itu ada di BRI dan BNI. Nah, terus pertanyaannya apakah berarti bahaya kalau misalkan kita terhadap saham si BRI dan BNI sendiri? Kalau saya cek sebenarnya di sini kan sudah keluar yang bulan September jadi rilis 24 September ini untuk bulan Agustus Yang bulan Septembernya sendiri laporan keuangan September itu belum keluar dari Bank BRI Kalau per Agustus kinerjanya BRI sih masih oke-oke aja Jadi dia masih ada peningkatan walaupun tidak banyak. Dia cetak itu operation profit itu 45 triliun. Nah, mungkin minggu depan atau Senin atau Selasa dia akan rilis Ini kalau kita lihat tanggalnya kan dia selalu akhir bulan untuk rilis kinerja yang bulan sebelumnya.
Nah, strateginya bagaimana? Ini kalau saya pribadi di saham-saham yang seperti ini, saham seperti blue chip ya, BRI ini, ya saya akan berpatokan dengan dividend yield-nya. Loh, mengapa seperti itu? Karena saham blue chip ini saham yang kalau ada koreksi dalam, dia itu juga sangat cepat untuk rebound-nya. Nah, koreksi dalamnya ini sampai seberapa? Misalkan Bank BRI ini diperdagangkan ya di level katakanlah sekarang kan di 4.700. Nah, kalau dia menyentuh di level 4.200-an, itu kita sebagai investor kalau beli di harga 4.200 dapat dividen yield-nya itu hampir 8% ya. Jadi 7,7 atau 7,6% gitu loh. Jadi cukup tinggi. Nah, itu kita akan jauh lebih aman. Karena apa? Karena ya kita seolah-olah kayak punya deposito 7%-an atau punya obligasi 7%-an lebih ya. Nah, itu menurut saya sudah harga yang best gitu loh. Harga yang baik untuk masuk di BRI. Tapi kalau misalkan kok BRI ini kan tapi ke depan bisa berkembang terus ya. Bisa sampai 5.000 segala macam. Nah, itu kalau sudah menyentuh itu saya sudah tidak tertarik. Nah, itu pandangan saya kalau misalkan teman-teman ada yang memegang saham BRI, karena pemegang saham BRI ini ada 500.000 ya, 500.000 orang ya. Tentu dengan adanya berita itu cukup membuat panik market ya, terutama pemegang saham BRI. Kemudian berikutnya saya akan membahas apa sih yang jangan sampai kita lakukan dengan adanya pemerintahan Prabowo yang baru ini ya. Dan terutama ada media-media ya yang mulai membuat analisa-analisanya. Yang jangan kita lakukan, yang pertama, nah jangan sampai kita investasi atau membeli saham terpancing dengan media-media yang mengeluarkan seperti ini. Wah, ini yang menteri-menteri terafiliasi ya, yang punya saham ya, di IHSG. Wah, Pak Erik, Abba dan Mari, Pak Ruslan Ruslani, Bumi Silo, Saratoga, Viva. Kemudian ini ada NSS, STLDN, JAR, Pikun. Nah, karena kita tahu bahwa menterinya baru diangkat, kemudian kita berusaha untuk membeli saham-saham ini tanpa melihat secara fundamentalnya ya. Jadi kita beli hanya karena berpikiran bahwa wah ini diangkat jadi menteri, ya pasti kecipratan lah nanti sahamnya juga akan terkerek naik. Nah, mungkin secara short term itu bisa. Karena ya itu kalau retail berbondong-bondong membeli saham ya tentu sahamnya akan naik ya. Tapi cara investasi seperti ini menurut saya itu sangat amat konyol ya. Jadi jangan sampai teman-teman termakan hasutan bahwa wah ini ada menteri, dia punya saham di bursa, kemudian teman-teman tabrak sahamnya karena berdasarkan bahwa orang ini diangkat sebagai menterinya Pak Prabowo. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga menyoroti masalah ini karena ini juga cukup banyak yang menanyakan ya. Salah satu kebijakan yang kontroversial itu adalah makan siang gratis karena ini menghabiskan anggaran tuh cukup besar ya, sampai triliunan per hari ya. Nah, dan budgetnya itu kan 15.000 untuk makan siang gratis. Di makan siang gratis ini kalau saya nggak salah ingat baca ya waktu itu komposisinya harus ada itu yang ayam, telur dan susu. Nah, terus orang-orang akan mulai mengait-ngaitkan. Waduh, kalau begitu emiten yang berhubungan dengan ayam, telur, susu itu menarik. Nah, ini juga menurut saya sebaiknya jangan dilakukan ya. Nah, karena apa? Karena kita berinvestasi dengan cara-cara seperti ini sebenarnya tidak memberikan conviction dan tidak ada nilai yang jelas gitu loh, patokan yang jelas. Kapan kita membeli, harga maksimum belinya berapa, kapan kita menjualnya, itu ngambang semua. Karena kita hanya beli berdasarkan news atau berita. Nah, kemarin memang sempat ya, itu emiten-emiten yang berhubungan dengan ayam, nah ini langsung gerak naik semua. Mulai dari Main, kemudian Java, ya, kemudian Cepin. Geraknya itu hampir sama semua lah ini ya, geraknya naik semua ya. Nah, ini akibat ya rilis berita ini. Tapi bagi saya sebaiknya kita bukan berinvestasi dengan cara-cara yang seperti ini. Tetap kita harus melihat fundamental dari perusahaannya masing-masing atau bottom up. Nah, kalau kita bottom up, kita tentu akan jauh lebih aman. Karena kita sudah tahu bahwa nilai intrinsiknya ini berapa, kita beli dengan margin of safety berapa persen. Ya. Dan kita juga bisa tahu, oh saya jual kalau perusahaan ini harga sahamnya itu sudah jauh melebihi nilai intrinsiknya. Ada patokan-patokan yang jelas. Kalau kita beli berdasarkan news-news seperti ini, bisa diombang-ambing, mungkin bisa dia naik, tapi kita jadi bingung kapan sell-nya, ya kan? Nah, kapan kita cut loss-nya itu jadi bingung karena nggak ada dasar yang jelas. Jadi dua hal itu yang menurut saya perlu men-sharingkan dengan teman-teman ya.
Yang tadi masalah menteri, dan yang kedua kebijakan makan siang gratis. Nah, terus saya juga mendownload ya visi misi kerja dari Pak Prabowo dan Gibran ya sebagai wakil presiden. Itu saya akan meng-highlight beberapa saja. Yang pertama, mereka ini kan ingin menjadikan Indonesia maju atau Indonesia emas ya 2045. Nah, terus ada bagaimana caranya? Ya salah satunya dia bilang meningkatkan ekonomi 8%. Terus gimana cara meningkatkan ekonomi 8%? Nah, itu kembali lagi. Modal ya dari Indonesia ini sebenarnya itu sangat amat luar biasa untuk kekayaan alamnya. Teman-teman lihat ya bahwa nikel terbesar di dunia itu di Indonesia. Timah kita kedua, boksit kita ke-6, tembaga ke-7 ya. Terus ini dia mau EBT itu energi terbarukan ya, itu 437 gigawatt. Kemudian juga ada ini ya, kelapa sawit kita juga nomor 1 dunia. Perikanan juga nomor 2 dunia. Jadi sudah ada beberapa tambang yang nikel terbesar, ternyata CPO kita itu juga nomor 1 dunia. Nah, ini yang akan saya bahas ya beberapanya. Yang pertama masalah nikel, cadangan nikel terbesar di dunia. Ini menurut saya juga sangat menarik. Namun kita juga harus tetap kembali kepada analisa bottom up ya di setiap pemilihan investasi kita. Kalau kita melihat ya harga nikel sendiri itu sebenarnya sekarang itu bukan di harga yang sangat tinggi. Nah, teman-teman bisa melihat ya sekarang itu sekitar di 16 ribuan ya. Bahkan ya ini sudah sideways terus ya kalau kita lihat di chartnya setahun. Nah, ini dari awal tahun itu kan dia bottomnya di 15 ribuan. Sekarang ini juga masih di 16 ribuan. Nah, dengan harga 15-16 ribuan, walaupun ya dulu dia nikel ini pernah di 11 ribuan ya. Nah, kalau kita tarik lebih lama itu bahkan pernah di ini 5 ribu. Cuman sangat nggak masuk akal lah kalau kembali ke 5 ribu ini sudah nggak masuk akal. Yang masih mungkin ya kalau misalkan terjadi krisis luar biasa ya mungkinnya itu ke sekitar 9 atau 10 ribu. Nah, kemungkinannya. Tapi ya dengan harga nikel yang masih di 15-16 ribuan itu ternyata tambang-tambang di Australia itu sudah pada kukut. Jadi mereka sudah tidak bisa dengan harga nikel yang ini dianggap rendah. Kos produksi mereka untuk menambang nikelnya dengan menjualnya itu mengalami kerugian. Jadi mereka pada menutupnya. Nah, walaupun begitu, kenapa terus kok tambang-tambangnya tutup? Cuman harga nikelnya ini belum naik-naik. Karena cadangan nikel dunia ini masih oversupply ya. Terutama dari Indonesia. Kan Indonesia ini sangat kaya sekali ya. Kekayaan nikelnya itu pada dikeruk habis-habisan. Nah, pemerintah sendiri itu juga mulai juga kan ada aturan. Kalau kita menambang nikel itu harus sesuai kontrak ya. Jadi tidak bisa melebihi. Nah, pemerintah ini kalau saya lihat arahnya mereka ini ingin menahan produksi nikel. Jadi tidak dengan harga murah tentu rugi kalau kita tambang banyak-banyak ya. Lawang harga nikelnya sekarang misalkan di level 16 ribu. Lebih baik ditahan ya. Tetap diperbolehkan untuk menambang, kuotanya dipersempit, dipersusah. Nah, nanti ketika harga nikelnya itu naik baru mungkin diperbesar ya untuk jumlah produksi atau penambangannya. Nah, itu yang saya lihat kebijakan-kebijakan yang mungkin ke depan akan dilakukan. Jadi karena cadangan nikel ini sekarang masih banyak, kemungkinan ya nikel dunia ini masih akan di ranging sekitar ya 16-17 ini ya. Nah, cuman kalau kita membeli emiten-emiten siklikal seperti ini, tentu kita akan membeli saat harga komoditasnya itu kan hancur kan. Nah, level pertama kalau menurut saya itu di sekitar 15 ribuan ya. 15 ribuan itu untuk emiten nikel itu kita masuk itu juga menarik. Tapi kalau misalkan yang terjadi sesuatu yang luar biasa, nah bottomnya itu di mana? Itu di 10 ribu. Bottomnya itu di 10 ribu. Jadi kalau 15 itu mungkin kita bisa masuk, tapi 10 ribu itu kita itu sudah masuk ke area yang bottomnya di nikel ya. Nah, saya pernah membahas tentang video yang materi tentang nikel ya di video sebelumnya. Teman-teman mungkin bisa melihat di sana. Di situ saya juga menderetkan ya beberapa emiten nikel yang ada NCKL, Inco, Harum, MBMA ini ya. Nah, ini di sini teman-teman bisa melihat bahwa sebenarnya untuk sekarang dua pemain besarnya itu NCKL dan Inco ya. Dimana NCKL ini sudah punya smelter HPAL ya, HPAL, sedangkan si Inco ini belum punya. Jadi kalau dulu Indonesia ini ibaratnya tuh nikel tuh mentahan, diekspor ya, murah-murahan. Kalau sekarang biji nikelnya itu di smelter lebih dahulu. Jadi produk yang namanya bisa nikel meat atau bisa jadi kalau dengan smelternya NCKL itu bisa jadi MHP. Nah, tentu harga jualnya itu akan melambung tinggi daripada jualnya itu murni cuman biji nikelnya saja.
Nah, dua perusahaan ini sebenarnya sangat bagus ya, cuman ada sangat berbeda karakteristiknya karena NCKL ini dia keunggulannya punya smelter HPAL sendiri sudahan, jadi sudah berproduksi. Sedangkan si Inco ini tidak punya smelter HPAL dan baru jadi 2026. Kemungkinan 2026 baru jadi. Cuman konsesinya itu jauh lebih besar si Inco, 10 kali lipat ya. Jadi untuk kedepannya mungkin kalau kita view-nya itu lebih panjang lagi sampai ke baterai listrik ya. Nah itu Inco akan lebih menarik daripada NCKL. Kalau sekarang performa NCKL itu akan lebih bagus karena dia sudah punya smelter HPAL-nya ya. Teman-teman saya yakin juga sudah kalau sering ke luar negeri misalkan ke China itu sudah banyak sekali ya kendaraan listrik itu bahkan sudah jarang yang non listrik, non EV ya. Makanya di seluruh dunia ini untuk peningkatan EV ini sangat besar ya terjadi ya, apalagi di negara-negara yang modern yang sudah maju. Jakarta pun saya rasa juga sudah mulai cukup banyak ya, terutama dari BYD untuk EV-nya. Surabaya ini masih belum terlalu banyak ya, karena infrastrukturnya pun itu belum memadai ya. Jadi orang masih takut nanti kalau keluar kota terus baterainya habis, mau ngecas di mana? Malah mogok. Nah itu salah satu kekhawatiran utama yang ada di kota-kota yang bukan di Jakarta ya, karena infrastrukturnya masih lemah. Jadi yang pertama menurut saya nikel ini juga cukup menarik dengan adanya hilirisasi ya yang dilakukan oleh pemerintah dan potensi EV ke depannya. Terus yang saya akan bahas kedua itu masalah ini EBT ya. Ini energi terbarukan. Nah, teman-teman juga mungkin ada yang mendengar bahwa wah, para kunglu-kunglu ini kan sekarang berlomba-lomba membangun EBT ya. Mulai dari brand. Nah, siapa yang nggak tahu ya brand emiten yang harga sahamnya itu setinggi langit ya. Nah, milik Pak Prayogo Pangestu, dia ini kan juga bergerak di EBT ini. Untuk teman-teman tahu sebenarnya industri pembangkit listrik itu kan ada beberapa ya. Kita bisa menggunakan bahan bakarnya dari batu bara atau PLBB ya, pembangkit listrik tenaga batu bara. Cuman kalau untuk EBT itu ada sekitar 5. Yang pertama itu PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Dan ini sudah ada turunannya itu yaitu PLTM, pembangkit listrik tenaga mikro hidro ya. Nah ini hampir sama konsepnya dengan PLTA. Kemudian yang kedua itu ada PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Terus yang ketiga ada PLTU ya, pembangkit listrik tenaga uap, kemudian ada pembangkit listrik tenaga angin. Nah kalau mungkin ada teman-teman juga pernah mendengar PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Nah itu sama dengan pembangkit listrik tenaga angin ya. Nah brand ini adalah pemain di PLTB itu, dia yang besar di sana. Adaro sendiri kan juga mulai masuk ke Adrogreen ya, mulai mengembangkan ke Adrogreen, dia mulai men-speed off kan yang AAI-nya. Jadi sudah mulai berlomba-lomba masuk. Tapi kalau pandangan saya untuk EBT ini masih sangat amat jauh ya dan masih belum terbayang. Kenapa? Karena ya memang gembor-gembornya luar biasa. Ini kalau teman-teman cek ya, brand sendiri ini dengan valuasinya, kalau kita lihat sekilas ya, valuasinya book value 80 kali, PI-nya 500 kali, ini kan sudah nggak masuk akal. Nah menurut saya kenapa kok dia bisa seperti ini? Ada kemungkinan, ya ini masih dugaan ya, ada kemungkinan ya Pak Prayogo ini mungkin dia ada berhutang dengan menjaminkan sahamnya. Nah kalau kita berhutang dengan jaminkan saham, tentu ya sahamnya akan diangkat terlebih dahulu supaya apa? Supaya valuasinya itu akan tinggi kan. Kalau harga sahamnya itu lagi rendah, kemudian kita jadikan jaminan ya kita tentu rugi sebagai pemilik perusahaan. Tapi kalau harga sahamnya itu sudah naik tinggi, sudah sangat over value, kemudian kita jaminkan, nah itu tentu kita bisa dapat dana yang besar ya, dengan jaminan saham yang sama, dengan jaminan saham yang tidak terlalu banyak ya. Nah itu dugaan saya ya. Kenapa kok misalkan brand ini bisa sampai ditarik seperti ini? Kalau kita misalkan dengan Adaro, nah Adaro dia kan juga mulai masuk ya ke sektor EBT ini. Sebenarnya sektor ini kan cukup steady ya, di mana kontraknya itu secure, jangka panjang semua. Cuman dia tidak bisa ibaratnya itu BEP cepat ya, BEP-nya itu memerlukan waktu yang sangat lama. Jadi ya konsep permainannya ya sama seperti kalau saya melihatnya itu seperti kita membangun tower kemudian menyewakannya dan kita mendapat recurring income terus setiap tahun, namun BEP-nya akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Ya memang EBT ini memang sedang hot-hotnya ya karena juga ada, nah ini perjanjian ya di tahun 2030 itu ada saya lupa ya berapa ratus negara yang sudah tanda tangan untuk mengurangi emisi global ya. Karena dunia ini kan sudah mulai nggak karu-karuan, banyak polutan ya, banyak emisi ya, sehingga menyebabkan
global warming, kemudian polusi udara, kemudian ya itu bisa mempengaruhi ke kesehatan kita juga. Makanya semua negara di dunia ini banyak sekali yang mulai memikirkan ke arah EBT ini ya, atau green energy. Nah, saya pribadi tidak terlalu suka ya dengan industri untuk green energy atau EBT ini. Ya modalnya ini pasti dia high capital dengan recurring income jangka panjang ya. Nah, terakhir yang akan saya bahas itu adalah yang bagian kelapa sawit nomor 1 dunia, produsen kelapa sawit nomor 1 dunia. Nah, CPO ini juga menarik ya, juga menarik di mana Indonesia sebagai nomor 1. Dan kalau teman-teman lihat ya, nah ini ada kebijakan juga dari pemerintah bahwa wajib biodiesel ya, B40 dimulai 1 Januari 2025. Biodiesel B40 ini apa sih artinya? B40 ini artinya bahan bakarnya itu 40% dari kelapa sawit. Nah, otomatis kalau sudah ada perintah seperti ini ya, kebutuhan akan kelapa sawit ini akan dipastikan akan meningkat ya. Nah, ini sebenarnya masih ada B40, B50 ya seterusnya. Nah, kalau teman-teman cari beritanya ini cukup banyak ya, dan memang B40 ini rencananya 2025 akan dilakukan ya. Tapi sama tetap, walaupun seperti itu kita tidak bisa langsung ya udah emiten CPO ditabrak semua, nggak bisa. Ini karena dia CPO ini kalau menurut saya juga siklikal ya, karena bergantung dari harga komoditasnya. Dan teman-teman lihat sekarang ini memang sudah ada mengalami kenaikan ya 4.660. Nah, tantangan dalam industri sawit sendiri itu adalah alam ya. Nah, jadi liar sekali ini industri yang melawan alam. Kenapa? Karena ada 2 badai besar ya yang bisa menghantam dari emiten-emiten sawit. Itu kalau teman-teman tahu ada yang namanya La Nina, ada yang namanya El Nino ya. Dimana kalau El Nino itu kan kekeringan. Ya, jadi kekeringan kurang air, sedangkan La Nina itu ada kena hujan dan angin sehingga banjir ya, kerendam hingga bisa mati semua. Terus pupuknya juga hilang. Nah, ini yang menjadi tantangan ya bagi emiten-emiten CPO. Ya di tahun kemarin 2023 sampai 2024 ini badai ini juga masih menghantam. Makanya harga CPO-nya itu masih terus ya bergerak sideways terus di bottom di sekitar level 3.000-an. Nah, kenaikan harga dari palm oil sendiri ini juga mengkerek ya harga saham-saham emiten CPO ini. Contohnya seperti LSIP ini kan naiknya gila-gilaan ini. Nah, ini chartnya dia naik tinggi, kemudian ada seperti apa lagi DSNG ya. DSNG juga sama, kurang lebih naik tinggi. Kemudian ada apalagi SGRO juga naik ya beberapa hari ini. ALII, AALI. Nah, ALI juga naik lagi. Jadi benar-benar emiten siklikal ini sangat tergantung dengan harga komoditasnya, kemana dia akan naik, kemana dia akan turun. Nah, terus dengan adanya B40, wah berarti potensi untuk penggunaan CPO kan semakin tinggi di dalam negeri ya. Nah, kalau di luar negeri kan memang paling banyak dia ekspor ke India kebanyakan ya. Terus bagaimana dengan emiten-emiten dari CPO? Nah, saya kasih PR ya untuk teman-teman. Jadi kalau kita mau melihat suatu emiten, teman-teman jangan langsung jump to conclusion di mana saya cari yang PER-nya terendah, PBV-nya murah. Jangan langsung seperti itu ya. Tapi kita juga sebaiknya mempelajari itu fundamental dalamnya seperti apa. Nah, apa sih indikator ya dari emiten sawit? Ini misalkan ya saya ajak teman-teman untuk coba teman-teman membuat tabel seperti ini ya. Terus di list emiten CPO-nya apa aja. Ini terserah teman-teman mau isi apa aja yang menurut teman-teman menarik. Kemudian key indikatornya apa saja. Yang pertama kita catat berapa produksi TBS atau tandan buah segar per tonnya itu berapa sih. Nah ini ya kita catat. Kemudian yang kedua itu harga jual rata-rata. ASP-nya berapa. Average selling price CPO-nya per kilonya berapa sih. Terus yang ketiga itu berapa luas kebun sawit ya tiap emiten. Nah yang keempat itu ada berapa OER-nya atau oil extraction rendement ya. Artinya apa? Dari buah kelapa sawitnya itu diolah, diproses menjadi minyak itu berapa persen keberhasilannya. Nah misalkan ada yang 20%, mungkin ada yang 15%. Jadi semakin tinggi itu akan semakin bagus ya. Nah yang terakhir itu adalah yield TBS ya, yield tandan buah segar per hektar. Nah ini mengapa kita juga perlu tahu, karena mungkin ada kebun yang sama. Kebun misalkan 100.000 hektar, yang satu 200.000 hektar. Tapi bisa jadi yieldnya ya 200.000 hektar ini kalah dengan yang 100.000 hektar. Kenapa? Karena ada faktor misalkan pupuknya ya. Karena pupuk dari sawit sendiri ini macam-macam. Ada pupuk yang langsung urea,
Ada pupuk itu yang custom made ya, dimana ketika mau dipupuk ini tanahnya itu di laboratorium dulu, dicek dulu sehingga komposisi NPK-nya itu akan sesuai pemberiannya. Nah terus hasilnya bisa maksimal. Nah ini coba teman-teman catat dari sini. Nanti teman-teman mungkin akan ada gambaran, oh kira-kira emiten apa yang menarik ya untuk diinvestasikan di sektor CPO ini. Baru yang terakhir baru teman-teman akan masuk ke valuasinya. Jadi saya ajak teman-teman untuk sama-sama menganalisa ya secara fundamental, jangan langsung melihat dari valuasi terlebih dahulu. Valuasi itu terakhir saja. Tapi kita harus tahu key indikator dari dalam tiap perusahaan ini seperti apa, baru kita bisa tahu, oh kalau gitu saya akan beli emiten ini di valuasi berapa. Oke guys, cukup sekian ya untuk video kali ini. Semoga dengan pemerintah yang baru dari Pak Prabowo ini bisa lebih baik lagi ya daripada pemerintahan sebelumnya yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Saya doakan juga semoga teman-teman sehat selalu, semakin sukses dan cuan selalu. See you guys.